Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kumaria Van Gobel dengan NIM 41342322. Hari ini saya akan mempresentasikan makalah agama yang ke-10 dengan judul Peran Masjid dalam Membangun Umat yang Religius, Spiritualistis, Sehat Rohani dan Jasmani, Cerdas atau Emosional, Intelektual dan Spiritual, dan Sejahtera. Baik, selanjutnya masuk pada kontribusi konkret masjid dalam memfasilitasi dan mendorong pertumbuhan spiritualitas dan keberagaman umat. Yang pertama, pengajaran dan pembinaan. Masjid seringkali menyelenggarakan berbagai program pengajaran agama termasuk ceramah, kajian kitab suci, dan pelatihan keagamaan. Yang kedua, ritual ibadah. Masjid menjadi tempat utama untuk melaksanakan ritual ibadah seperti sholat 5 waktu, sholat Jumat, dan ibadah-ibadah lainnya. Yang ketiga, pembinaan moral dan etika. Masjid juga berperan dalam membentuk karakter moral dan etika umatnya dengan mengajarkan nilai-nilai agama seperti kasih sayang, kejujuran, dan kesabaran. Yang keempat, pemberdayaan komunitas. Masjid seringkali menjadi pusat kegiatan komunitas termasuk kegiatan amal sosial dan pendidikan. Yang kelima, ada kesehatan rohani. Partisipasi dalam ibadah dan kegiatan spiritual dapat memberikan rasa kedamaian, harapan, dan kesejahteraan emosional. Yang keenam, ada kesehatan jasmani. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan dalam aktivitas keagamaan dapat berkontribusi pada kesehatan fisik melalui peningkatan perilaku sehat, dukungan sosial, dan coping yang lebih baik terhadap stres. Baik, selanjutnya masuk pada peran dan faktor masjid dalam pengembangan kecerdasan emosional, intelektual, dan spiritual bagi jemaah. Yang pertama, pengajaran dan kajian agama. Masjid dapat menyelenggarakan kelas dan kajian agama yang mendalam, bukan hanya membahas aspek ritual, tetapi juga nilai-nilai moral, etika, dan filsafat agama. Yang kedua, konseling dan pendampingan. Masjid bisa menyediakan layanan konseling dan pendampingan untuk membantu jemaah mengatasi masalah emosional seperti kecemasan, depresi, konflik interpersonal. Yang ketiga, kegiatan sosial dan kemanusiaan. Masjid seringkali menjadi pusat kegiatan sosial dan kemanusiaan di komunitasnya. Yang keempat, pengembangan keterampilan. Masjid dapat menyelenggarakan kursus dan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan praktis dan intelektual jemaah seperti keterampilan kepemimpinan, keterampilan komunikasi, atau pelatihan kerja. Yang kelima, ibadah kolaboratif. Selain ibadah individual, masjid dapat mengadakan kegiatan ibadah kolaboratif seperti pengajian kelompok, zikir bersama, atau diskusi agama. Baik, selanjutnya masuk pada peran dan tantangan masjid dalam menciptakan lingkungan sejahtera secara holistik umat dan alam aspek sosial, ekonomi, dan psikologi. Yang pertama, pusat komunitas. Masjid berfungsi sebagai pusat kegiatan komunitas yang memfasilitasi interaksi sosial dan pembentukan jaringan sosial yang kuat. Yang kedua, pemberdayaan ekonomi. Masjid dapat menjadi tempat untuk memberikan bantuan ekonomi kepada jemaah yang membutuhkan. Yang ketiga, layanan kesehatan mental. Masjid dapat menyediakan layanan kesehatan mental seperti konseling dan dukungan psikologis. Yang keempat, pendidikan dan pengembangan pribadi. Masjid bisa menjadi tempat untuk menyelenggarakan program pendidikan dan pengembangan pribadi. Yang kelima, kesejahteraan spiritual. Masjid memfasilitasi kegiatan ibadah dan spiritual yang mendukung pertumbuhan rohani jemaah. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.